Sedari dulu saya selalu mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden pilihan Tuhan, bukan sekedar presiden pilihan rakyat Indonesia. Beliau adalah presiden yang berasal dari rakyat. Sangatlah tidak mungkin seseorang yang berasal dari rakyat jelata menjadi presiden Republik Indonesia, salah satu negara yang paling besar di dunia. Sangatlah tidak mungkin seorang tukang kayu berasal dari rakyat jelata murni. Bahkan pernah seorang pengamat politik mengatakan bahwa Jokowi di antara semua pemimpin bangsa Indonesia ini, Jokowi darahnya paling merah. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Siapakah dirimu? Itu tak penting bagiku. Namun semangatmu membangun bangsa ini yang membuatku jatuh cinta padamu. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Sebelumnya, pada tahun 2019 yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 April 2019, saya pernah membuat sebuah tulisan. Saya ingin bacakan tulisan ini, karena menurut saya tulisan ini bermakna ya, mengandung makna ramalan atau prediksi gitu ya. Tulisannya berjudul Tuhan Kirim Jokowi untuk Mengakhiri, oleh Kristianto Yen Oni. Jokowi akan berhadapan dengan situasi yang sulit, di mana beliau seolah-olah dipaksa untuk memilih antara mundur atau bangsa ini pecah. Beliau akan diperhadapkan dengan situasi di mana harus menjawab tantangan yang tidak mudah, yakni kalau cinta bangsa dan negara sebaiknya mundur. Persis situasi yang dialami oleh Bung Karno dan juga Gus Dur. Dalang atau otaknya ya orang-orang yang itu juga. Silahkan berasumsi sendiri. Tapi Jokowi sangat bijaksana dalam mengatasi berbagai persoalan serumit apapun itu. 2 tahun yang lalu saya pernah menulis bahwa Bapak Jokowi akan keluar kembali sebagai pemenang Pilpres 2019, namun dalam situasi yang sungguh amat sangat menegangkan. Dan apa yang saya katakan itu terbukti. Tapi percayalah, Jokowi tidak akan pernah terpukul mundur, karena beliau adalah kiriman yang maha kuasa untuk Indonesia. Taktik dan skenario yang digunakan untuk melengsarkan Bung Karno dan juga Gus Dur tidak akan mempan terhadap Jokowi. Memang sudah takdirnya Jokowi memimpin bangsa ini dalam situasi yang penuh tantangan. Sudah saatnya Yang Maha Kuasa membuktikan kepada dunia, terkhususnya kepada Indonesia, bahwa dialah pencipta otak manusia, siapapun itu, dan tidak selamanya otak manusia seakan mengungguli kuasanya. Atas seizinnya Bung Karno dilengsarkan, atas seizinnya pula Gus Dur dilengsarkan, tapi tidak untuk kali ini. Percayalah, tidak akan dengan kekuatan apapun, tidak. Yang Maha Kuasa tidak dapat dikelabui oleh siapapun. Tidak dapat dikalahkan oleh otak manusia yang diciptanya. Tidak untuk selamanya dia diam. Dengarlah wahai para pemangku kepentingan yang memikul beban berat masa lalu. Wahai para pemuka bangsa yang cenderung
menyelamatkan diri sendiri dari dosa-dosa kelam dan catatan hitam. Wahai para penabur kelaliman yang gemar mengumbar kebencian dan memukul dari belakang, yang mahir dalam memainkan skenario lantas mencari korban untuk dikambing hitamkan, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang haus akan tahta, yang ingin menang dan senang sendiri, yang hatinya syarat dengan dusta, kemunafikan, dan ketamakan akan harta dunia semu, yang menempatkan syahwat kekuasaan di atas segala-galanya. Camkan baik-baik. Di masa ini kalian akan dihakimi oleh Yang Maha Kuasa, kecuali jika kalian tobat. Namun jika tidak, maka kalian akan mengalami kedahsyatan murka Sang Pencipta, hingga kalian tertunduk malu dan mengakui bahwa kelicikan kalian tidak ada artinya ketika Yang Maha Kuasa berdaulat atas bangsa ini. Seyakin saya, di masa ini segala kelicikan dan kemunafikan kalian akan tamat, akan kiamat, akan berakhir, akan usai, akan selesai. Lihatlah apa yang akan berlaku jika kalian tetap memilih menghadang kebenaran. Lihatlah penyesalan yang sempurna menanti kalian. Tobatlah demi keberlangsungan hidup yang lebih baik untuk anak-anak dan cucu-cucu Indonesia. Tobatlah demi masa depan yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tobatlah demi tegaknya martabat Indonesia di mata dunia. Maka kalian akan selamat dari petaka. Majulah, hadanglah kebenaran, lakukanlah apapun sekehendak hatimu, dan buktikanlah sendiri apa yang akan berlaku. Camkan. Ketika saya menulis ini, waktu itu akun Facebook saya ya lumayan tinggi ya trafiknya. Dan saya yakin orang-orang besar, para politisi, politikus, para pemangku kepentingan itu melihat dan membaca tulisan saya waktu itu. Karena ketika itu ada lebih dari 1000 kali di-share tulisan saya ini. Nah, saya yakin waktu itu mereka membaca dan mungkin mereka ada yang menganggap serius tulisan ini, ada yang menertawakan. Bagaimanapun juga, apa yang saya tuliskan saat ini sedang terbukti. Ya, saat ini sedang terbukti. Saya baca ulang di bagian terakhirnya ya. Dengarlah wahai para pemangku kepentingan yang memikul beban berat masa lalu, wahai para pemuka bangsa yang cenderung menyelamatkan diri dari dosa-dosa kelam dan catatan hitam, wahai para penabur kelaliman yang gemar mengumbar kebencian dan memukul dari belakang, yang mahir dalam memainkan skenario lantas mencari korban untuk dikambing hitamkan, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang haus akan tahta, yang ingin menang dan senang sendiri, yang hatinya syarat dengan dusta, kemunafikan, dan ketamakan akan harta dunia semu, yang menempatkan syahwat kekuasaan di atas segala-galanya. Camkan baik-baik. Di masa ini kalian akan dihakimi oleh Yang Maha Kuasa, kecuali jika kalian tobat. Namun jika tidak, maka kalian akan mengalami kedahsyatan murka Sang Pencipta hingga kalian tertunduk malu dan mengakui bahwa kelicikan kalian tidak ada artinya ketika Yang Maha Kuasa berdaulat atas bangsa ini. Seyakin saya di masa ini segala kelicikan dan kemunafikan kalian akan tamat, akan kiamat, akan berakhir, akan usai, akan selesai.
Lihatlah apa yang akan berlaku jika kalian tetap memilih untuk menghadang kebenaran. Lihatlah penyesalan yang sempurna menanti kalian. Tobatlah demi keberlangsungan hidup yang lebih baik untuk anak-anak dan cucu-cucu Indonesia. Tobatlah demi masa depan yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tobatlah demi tegaknya martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Maka kalian akan selamat dari petaka. Majulah, hadanglah kebenaran. Lakukanlah apapun sekehendak hatimu dan buktikanlah sendiri apa yang akan berlaku. Camkan. Sedari dulu saya selalu mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden pilihan Tuhan, bukan sekedar presiden pilihan rakyat Indonesia. Beliau adalah presiden yang berasal dari rakyat. Sangatlah tidak mungkin seseorang yang berasal dari rakyat jelata menjadi presiden Republik Indonesia, salah satu negara yang paling besar di dunia. Sangatlah tidak mungkin seorang tukang kayu berasal dari rakyat jelata murni. Bahkan pernah seorang pengamat politik mengatakan bahwa Jokowi di antara semua pemimpin bangsa Indonesia ini, Jokowi darahnya paling merah, tidak ada birunya. Artinya dia sama sekali tidak ada bukan keturunan bangsawan. Dia sama sekali tidak ada garis keturunan bangsawan. Nah, sehingga beliau ini adalah benar-benar seorang sosok yang berasal dari golongan atau kaum rakyat jelata. Sangat tidak mungkin seseorang yang berasal dari golongan rakyat jelata menjadi pemimpin bangsa ini. Tapi Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa membuktikan bahwa dialah sesungguhnya pemegang kedaulatan bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Dialah penguasa sejati alam semesta, langit bumi dan segala isinya. Dan itu dibuktikannya ketika Yang Maha Esa berkenan mengangkat derajat seorang rakyat jelata bernama Insinyur Haji Joko Widodo menjadi orang nomor 1 bangsa Indonesia, menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya ada maksud, ada tujuan. Saya beranggapan bahwa Jokowi ini dikirim Tuhan untuk Indonesia, untuk membenahi bangsa ini, untuk membawa bangsa ini, memimpin bangsa ini ke arah pemulihan, untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat bangsa ini di mata dunia. Tapi dalam prosesnya menuju kepada pemulihan tersebut banyak sekali tantangan, dan tantangan itu sudah dimulai ketika Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika popularitas Jokowi mulai mendunia, para pemangku kepentingan yang selama ini disegani dan dihormati mulai cemas, mulai ketakutan. Jangan-jangan orang ini nantinya memimpin bangsa Indonesia. Bisa hancur kita. Sebenarnya kalimat yang tepat adalah bisa hancur kita. Kita yang selama ini menguasai dunia perekonomian, kita yang selama ini disegani dan dihormati, bisa hilang pamor kita kalau orang ini memimpin bangsa Indonesia. Bisa hancur kita. Sesungguhnya bahasa bisa hancur kita itu dipelintir, diplesetkan dengan bahasa bisa hancur bangsa ini. Dan itu adalah perkataan seorang Bapak Yusuf Kala. Dan memang terbukti apa yang mereka cemaskan, ketakutan mereka, kecemasan mereka, itu terbukti di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ketika Jokowi muncul, dilantik menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di periode pertama, dan beliau mendapat apresiasi yang begitu luar biasa dari rakyat. Cinta rakyat yang begitu menggebu-gebu terhadap Presiden Jokowi. Hal tersebut jelas menjatuhkan bahkan menenggelamkan pamor para pemimpin bangsa terdahulu. Bahkan mereka, Bapak SBY, Bapak Yusuf Kala, di era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi mereka nggak ada pamor. Itu fakta, itu realita.
Sehingga jangan heran kalau sekarang mereka kowar-kowar bagaimana caranya supaya pamor mereka tidak hilang dari peredaran informasi. Jadi wajar-wajar saja. Dengan kehadiran Jokowi, pamor mereka jatuh. Mereka yang dulu disegani, dihormati, mereka yang dulu dipandang bermartabat, sekarang memainkan politik kekanak-kanakan sehingga itu justru menjatuhkan martabat mereka di mata masyarakat. Tapi mereka tidak menyadari itu. Di akhir dari tulisan saya katakan majulah, hadanglah kebenaran, lakukanlah apapun sekehendak hatimu, dan buktikanlah sendiri apa yang akan berlaku. Rupa-rupanya mereka memilih bagian terakhir dari tulisan saya ini. Mereka tidak memilih tobat, tetapi mereka memilih bagian terakhir. Majulah, hadanglah kebenaran. Mereka para pemangku kepentingan, ya, yang memikul beban berat masa lalu, yang cenderung menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa-dosa kelam dan catatan hitam. Mereka para penabur kelaliman yang gemar mengumbar kebencian dan memukul dari belakang, yang mahir dalam memainkan skenario lantas mencari korban untuk dikambing hitamkan. Mereka adalah para orang-orang elit yang mementingkan diri sendiri, yang haus akan tahta, yang ingin menang dan senang sendiri, yang hatinya syarat dengan dusta, kemunafikan, dan ketamakan akan harta dunia semua. Itulah mereka. Sekiranya mereka tobat saat ini, sekiranya mereka memilih untuk tobat dan memilih untuk mementingkan kehidupan bangsa ini untuk masa yang saat ini dan masa yang akan datang. Mereka mau tobat untuk memikirkan keberlangsungan hidup anak-anak dan cucu-cucu bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin mereka akan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Tapi karena mereka memilih bagian yang terakhir, mereka memilih maju untuk menghadang kebenaran, maka lihat saat ini mereka akan dipermalukan. Camkan kata-kata saya.